Untuk itu para peserta siap-siap untuk pertanyaannya. Disimpan dulu karena masih ada satu lagi dari materi kita, yaitu Dr. Ibu Maryam. Ibu Maryam ini saya waktu masih di kelas ini saya sangat ingat ini yang beliau sampaikan dulu terkait bahasa. Terkait bahasa itu sering Ibu Maryam itu selalu mengingatkan kami mahasiswanya, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu yang selalu diingatkan oleh Ibu Maryam, dan memang betul karena melestarikan bahasa daerah ini sangat penting. Apalagi jika tidak ada penulisan, kemungkinan bahasa Madura nanti tinggal hanya pengucapannya saja atau pembicaraan. Mungkin kesempatannya kami berikan kepada Dr. Ibu Maryam. Atau saya tidak perlu mic mungkin ya dia. Ini yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena sudah kenal semua dengan saya yang ada di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Sebenarnya di sini nih yang belajar itu saya, ya, yang belajar itu saya. Jadi terima kasih pada pembina komunitas masyarakat lumpur yang sudah menjadi sumber energi bagi eksistensi sastra di Madura dan Indonesia pada umumnya, dan di Bangkalan pada khususnya, sehingga bisa terlaksana acara perayaan karya sastrawan Madura. Ini dari ujung sana sampai ujung sini jangan cari karya saya, nggak ada. Yang dipajang itu pun juga jangan cari karya saya, itu tidak ada. Jadi saya itu kalau berbicara tentang sastra, bicara tentang sastra Madura, saya ini cuma orang yang peduli pada bahasa Madura. Karena peduli, namanya orang peduli ya. Kalau orang peduli itu merawat. Cara merawatnya berbeda dengan saya panggil Nom Lukman, Kutek Lukman, karena kalau emas jadinya Jawa nanti. Jadi saya panggil Nom Lukman ya. Kalau Nom Lukman ini cara merawatnya dengan menulis karya sastra berbahasa Madura, menulis karya sastra berbahasa Indonesia sampai jadi buku. Saya punya bukunya beliau, ini Cengkal Burung, ini karyanya beliau. Baru sempat kali ini berjumpa, saya minta tanda tangannya tadi. Nah, sudah lama punya bukunya, tapi saya baru dapat tanda tangannya. Saya minta beri pesan di dalamnya. Jadi pesannya lebur maca bejeng ajer. Nah, ini juga pesan untuk yang duduk di depan ini, Pak. Kotu lebur maca bi bejeng ajer. Ini bukan pesan dari saya. Kalau pesan dari saya itu bunyinya lain nanti. Kalian paham nada dan ritmenya ya. Kalau yang menyampaikan Mas Lukman itu beda. Saya bacakan sesuai dengan Nom Lukman ini. Lebur maca bejeng ajer. Kalau Bu Yam gimana ritmenya? Jadi punya ritme dan metrum yang berbeda kalau Bu Maryam yang bacakan. Lah, kalau saya bicara hujan, pemirsa, ya luar biasa. Ini saya bicaranya pelan-pelan hujan. Silakan diamankan helmnya, baru saya mulai kembali. Apa yang perlu diamankan?
Silahkan. Ya, jadi bisa saya lanjutkan ya. Ya. Tadi saya nih hanya orang yang peduli pada eksistensi bahasa Madura dengan cara merawat. Merawatnya itu pertama saya menggunakan bahasa Indonesia untuk menggunakan bahasa Madura di rumah itu untuk komunikasi sehari-hari. Baik itu dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dan juga dengan rekan-rekan di kampus itu saya masih menggunakan bahasa Madura. Anak saya juga tidak asing dengan bahasa Madura, anak saya bisa berbahasa Madura dengan baik. Kemudian saya juga menyediakan buku-buku yang berbahasa Madura. Saya tidak memaksanya untuk baca, hanya saya sediakan. Saya sediakan, dia tertariknya itu baca yang mana. Dari sekian yang saya sediakan itu dia pernah pegang itu yang ini. Pernah pegang itu dia yang ini, yang sering dia pegang dari beberapa yang saya sediakan itu ini kompolan cerpen pendek dengan judul utama Esarepo Bencong. Nah, ini judul utamanya. Kemudian saya tidak tahu dia baca yang halaman keberapa, dia tanya, "Bu, nah, ternyata sake diabetes ya, nyaman kencing manis." Iya, iya Bu, ada buku nah, ada di bukunya. Nah, memang sebelum kita mengenal istilah diabetes itu dulu menyebut diabetes itu dengan sebutan kencing manis. Nah, berarti kan dia baca. Jadi dari sekian yang saya sediakan itu yang dia baca lebih sering ya yang itu dibandingkan dengan yang lain. Saya juga menyediakan kamus bahasa Madura yang ditulis oleh Adrian Pawitra, itu saya sediakan di rumah. Kalau ada tugas dia cari sendiri. Nah, di sini nih saya mau menyampaikan itu judul yang saya tulis, yang saya berikan ke Pak Helmi itu menjaga alam dengan kata, kearifan lingkungan dalam sastra Madura. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa sastra daerah itu mengacu pada bahasa lokal yang ditulis dengan bahasa daerah. Nah, sepanjang yang saya baca karya-karya berbahasa Madura itu masih full dengan apa-apa yang ditulis dengan yang berkaitan dengan lingkungan, laut, tanah, kehidupan sekitar, masyarakat. Nah, itu kebanyakan juga, meskipun tidak semua, itu ditulis dengan bahasa yang kolokial, bahasa sehari-hari. Nah, kecuali yang tadi dibacakan oleh Nom Lukman ini bahasanya tidak mudah dikenali kosakatanya. Jadi kalau untuk yang mendengarkan pertama kali itu masih mungkin tidak mengerti maknanya. Tapi kalau yang puisi-puisi yang pernah saya baca, karya-karya yang pernah saya baca itu karya yang masih masih ringan gitu loh. Saya itu punya buku digital gitu ya. Itu tahun 2006 Pak Rus itu pernah nulis puisi. Ya, Pak Rus itu pernah nulis puisi, judulnya itu Ngerap Abe Pak Rus. Ya, itu tahun 2006. Itu pas saya baca ya, saya sangat paham. Apa mungkin karena kami berasal dari daerah yang sama, dialek yang sama, itu saya lebih mudah mengenali seluruh kosakatanya dibandingkan dengan saya membaca cengkal burungnya Nom Lukman. Itu susah sekali saya memahami maknanya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, disitulah letak
indahnya karya sastra berbahasa Madura dengan dialek pembeda. Bahasa Madura itu dialek pembedanya banyak. Jadi Pak Rus itu nulis ngerap abe. Jadi dari dulu memang berurusan dengan sapi ya, sampai cerpen yang menang itu judulnya Kampung yang Dikuasai Sapi. Nah ini ngerap abe. Naleka are pon katon, depak bektona nyambung odi. Noroti kewajiban Ibu Mena Pangeran, kelaben rajana panyoon, ngarep beden katonton kejalan sekapakon. Du Guste berek demang pakai bene bume, sapaneka sosa seneng soka rosen egresa ate, nanging kasokana kaagunga bekte, mogee mekta beden kajalan sepaste. Naleka arena pon sorop, sapaneka salanjenga kantos beden erorop. Itu dulu tulisannya Pak Rus tahun 2006. Betul ya Pak Rus ya. Nah, kemudian ini tulisannya Nom Lukman juga, Genting Madura. Nah ini tahun 2006 nih saya masih paham ini. Semakin lama itu semakin sulit kosakatanya ya. Itu perkembangan dari apa yang ditulis oleh Nom Lukman ini. Ini saya masih mengerti ini. Nah, sekarang itu semakin sulit. Kemudian ada lagi tulisan dari Pak Helmi, judulnya Kampung Rokon. Nah, ini masih sangat kolokial sekali bahasanya. Kalau baca ini nanti jadi lapar karena ada es pais segala macam, cuku acen juga ada di sini. Saya bacakan ya. Dari kampung lain bula amola anna cerita. Wah, hujan lagi. Mohon izin ya langit. Jadi saya mau melanjutkan. Nih. Iya ini Bron, cek mandi boleh Bron, Cen Bron. Nah ya, saya lanjutkan ini. Jadi tadi kami diskusi sendiri ya tadi ya. Saya lanjutkan. Di sini saya menulis bahwa bahasa daerah itu sebagai cerminan ekosistem lokal. Jadi mengapa demikian? Jadi karena sastra daerah itu seringkali memuat cerita tentang interaksi manusia dengan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Banyak karya sastra daerah mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap alam, hubungan mereka dengan ekosistem, dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam. Dalam disertasi saya itu saya menulis dan mengumpulkan leksikon-leksikon. Saya batasi pada leksikon flora dan fauna, dan saya mengaitkannya dengan kebudayaan, saya mengaitkannya dengan seni sastra, saya mengaitkannya dengan nasihat, pantun, umpatan. Jadi yang menghasilkan simpulan bahwasannya bahasa Madura itu ya lebih banyak menggunakan fauna untuk dimasukkan ke dalam unsur-unsur sastranya dibandingkan dengan faunanya. Itu hasil penelitian saya di disertasi saya. Kemudian satu di antara contohnya adalah mungkin kalian sering mendengar falsafah hidup orang Madura itu abental ombak asapu angin ya. Pernah ya, itu mencerminkan yang pertama abental ombak asapu angin. Itu dari kosakata yang digunakan itu saja itu sudah mencerminkan alam, mencerminkan lingkungan yang kalau dimaknai adalah orang Madura itu pantang menyerah dan pekerja keras ya. Apapun akan dilalui untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi menurut saya disiplin ilmu ekologi dan linguistik
itu ketika dijadikan satu adalah ekolinguistik, sastra daerah dan ekolinguistik itu memiliki keterikatan yang sangat kuat dalam menggambarkan hubungan antar manusia, bahasa dan lingkungan, sehingga itu bisa dimunculkan dalam karya sastra. Saya tadi berdiskusi dengan Nom Lukman bahwa saya dulu tahun 2021 pernah ikut seleksi penerjemahan karya sastra bahasa Madura. Itu hanya lolos sampai tahap seleksi. Lolos, sudah mengirimkan tahap seleksi administrasi lolos, kemudian saya menerjemahkan dan saya mengirimkan itu ke Balai Bahasa dan tidak lolos. Jadi dari situ saya membuktikan bahwa ketika karya sastra yang indah itu diterjemahkan dengan lurus-lurus saja, dengan leksik, dengan yang sesuai dengan kemampuan saya yang sebegini, itu nggak bisa. Jadi harus dengan memasukkan nilai rasa di dalamnya. Dan kita tidak tahu proses kreatif penulis itu seperti apa. Jadi saya tidak bisa masuk ke dalam rasa, filmnya, metrumnya, ritmisnya tuh nggak bisa. Jadi di situ saya ingin menguji diri kemampuan terjemah saya. Kalau menerjemahkan bahasa Madura biasa saya bisa, tapi ketika menerjemahkan karya sastra berbahasa Madura itu saya nggak nyampe ke sana. Karena apa? Rasanya itu yang tidak bisa saya dapatkan. Kalian kan sudah tahu kalau saya itu nggak bisa gitu menulis indah itu, katakan menulis indah ya, menulis indah tuh nggak bisa. Jadi kalau mau dicari dari ujung sampai ujung ini nggak ada perayaan karya sastrawan Madura. Kalau mau di ujung dicari di tengah nggak ada, dicari di pinggir nggak ada, dicari di samping bawah juga nggak ada. Kalian tuh nggak akan menemukan. Jadi saya bilang ke Pak Helmi, Pak, saya ini nggak menghasilkan apa-apa, saya harus bicara apa? Sudah Bu, nanti kaitkan dengan disertasinya, kaitkan dengan pembelajaran. Jadi memang kalau dikaitkan dengan disertasi iya, karena disertasi saya itu leksikon ekologis bahasa Madura dialek Bangkalan. Jadi saya mengumpulkan dialek-dialek Bangkalan khususnya yang flora dan fauna sampai dikaitkan interrelasinya dengan kebudayaan. Misalnya Penang itu tahu Penang? Tahu? Harus tahu ya, nanti yang perempuan kalau dilamar dapat Penang. Itu dilihat penangnya. Kalau penangnya warna kuning, yang laki-laki pengen cepet jadi. Kalau penangnya warna hijau, masih nggak pengen cepet jadi. Tuh ya. Kenapa? Kalau kuning itu pengen cepet jadi. Dulu saya dapatnya warna kuning. Ya. Keburu. itu saya mengaitkannya sampai ke situ. Jadi pas lamaran itu saya tanya. Karena di lamaran yang satu penangnya warna hijau, lamaran yang satu penangnya warna kuning. Saya ingat penang saya warnanya kuning. Mon koneng apa? Mon koneng keburu. Saya lake mon hijau, jadi kalian jangan GR kalau penangnya warna hijau. Yang cewek-cewek ini dilihat ya, nanti dilihat. Jadi saya disertasi saya tuh sampai ke situ, sampai mengaitkan ke situ. Dan untuk flora itu yang paling banyak digunakan di Madura, entah itu sebagai pantun, entah itu sebagai paparegen, entah itu sebagai nasihat, itu adalah pereng. Pereng itu paling banyak ditemukan di nasihat, paling banyak ditemukan di pantun dan paparege. Misalnya pereng odi pamanceng, oreng odi kuatu bejeng. Nah itu banyak menemukan pereng itu. Saya banyak menemukan nasihat-nasihat di bahasa Madura yang menggunakan pereng. Nah di situ letak
bahasa sastra Madura sebagai cerminan ekosistem lokal. Jadi semua yang dihasilkan itu tidak akan lepas dari ekosistem yang ada di Madura, tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di Madura. Karya sastra berbahasa Madura yang dihasilkan itu pasti di dalamnya tentang itu. Dulu saya yang ikut penerjemahan bahasa Madura itu karyanya Matoyu. Karyanya Matoyu, satunya puisi, satunya cerpen. Nah, dari situ saya ingin menguji diri ikut dan ternyata tidak lolos. Dari situ saya tahu bahwa penerjemahan karya sastra tuh gak bisa lurus-lurus saja, tidak bisa. Jadi harus ada rasa di dalamnya. Kemudian keindahan karya sastra berbahasa Madura. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak perlu berkecil hati karena apa? Bahasa Madura itu kaya kosakatanya. Yang kedua, di mana letak indahnya? Letak indahnya itu pakai citraan alam sehari-hari. Citraan alam sehari-harinya itu masih sangat kental. Kalau kalian mau buat, itu jangan jauh-jauh. Nih, yang Dina rumahnya dekat laut ya, Din. Wah, itu melihat laut jadi puisi, lihat laut jadi cerpen, itu sangat bisa. Kalau bahasa Indonesia saya mudah, Bu, tapi kalau untuk buat bahasa Maduranya itu sulit kan begitu. Apalagi di daerahnya Dina ini meskipun di Kamal tapi berbahasa Jawa ya, Din. Berbahasa Jawa. Jadi di Kamal tapi pakainya bahasa Jawa. Tuh. Jadi mungkin bisa buat penerjemahan lintas bahasa kamu, Din. Buat bahasa Indonesianya dulu, kemudian buat bahasa Maduranya, kemudian buat bahasa Jawanya. Jadi bisa bereksplorasi semacam itu. Kemudian karya-karya sastra berbahasa Madura itu punya kedalaman makna yang filosofis seperti yang dibacakan tadi. Kemudian puisinya Pak Helmi tadi tahun 2006 tentang kerukunan. Kemudian puisinya Pak Rus tentang kerja keras, mulai dari nyawa masih ada sampai erorop itu ditutup sampai itu ya Pak Rus, erorop ya, sampai ke situ kita harus bekerja keras. Kemudian ada puisinya Mbak Nani Kota Beberen, itu di situ ada pesan mon praben jege yang siang judune kakak. Tahu judune kakak itu apa? Susah jodoh, bangunnya jangan siang-siang ya tuh. Bu, kuliahnya sekarang siang, jadi bangunnya siang aja tuh. Kalau Samsul itu kuliah siang, kuliah pagi, bangunnya siang. Pagun. Kuliah malam bae mon Samsul. Jadi kalau kemudian indahnya tuh apa lagi? Indahnya itu ada ritme, ada metrum bunyi di dalamnya. Nah, itu yang mungkin menjadi kesulitan juga bagi saya yang pernah mencoba mencari kosakata yang nanti bunyi belakangnya sama, itu susah. Akhirnya cekak, macet gitu. Cari itu. Mungkin untuk memula bagaimana bisa menulis itu tulis saja dulu. Tulis saja dulu. Itu akan kalau kalian kosakatanya nanti banyak, itu akan terbentuk sendiri. Makanya harus sering-sering ngomong pakai bahasa Madura. Gak usah malu, gak usah gengsi. Kemudian karya sastra berbahasa Madura itu punya kekuatan emosi di dalamnya, kemudian sangat kental nilai budayanya karena berkaitan dengan citraan alam dan kehidupan sehari-harinya. Kemudian untuk nasihat, pantun, paparegen itu tradisi lisan yang hidup sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Kemudian bagaimana cara tetap eksis, menjaga kebertahanan? Satu di antara caranya selain kita menulis pakai bahasa Madura, kita bicara pakai bahasa Madura, itu melalui pembelajaran di sekolah. Bahasa Madura itu di sekolah hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Itu pun gurunya belum tentu bisa berbahasa Madura. Seperti contoh anak saya waktu SD kelas 5 gurunya orang Jawa.
Kalau SD kan wali kelas ya, pegang beberapa mata pelajaran ya, itu selalu dilewatkan. Buku paket Sekar Asrenya itu baru mulai beli sampai ke ongkean Ki Anyar. Ada S-nya Jangan ganti matematika Bu. Karena apa? Karena tidak bisa. Karena tidak bisa, jadi dilewatkan. Bahasa Madura itu sering dilewatkan. Maka dari itu kalau nanti kalian di sekolah nih, mahasiswa, maksud saya mahasiswa ini mengajar jadi guru dan pegang bahasa Madura, mari integrasikan bahasa Madura ini ke dalam menulis puisi. Nggak perlu disalahkan nanti hasil puisinya itu seperti apa. Yang penting mereka menulis dulu dengan berbahasa Madura. Kemudian sering-sering ajak mereka untuk menganalisis karya sastra. Kemudian pengenalan berbagai jenis genre sastra daerah, bahwa ada puisi, dalamnya ada novel, ada pantun, ada cerpen. Dan kemarin yang bagus tapi saya tidak bisa nonton itu acaranya Pak Jaya Sendelan, itu sayang sekali saya tidak bisa hadir Pak, dengan aktor dan aktrisnya yang sangat fenomenal, itu Siti Nurhalisa dan Bisri, itu berbahasa Madura ya. Itu luar biasa. Itu generasi muda perlu nonton yang seperti itu, yang sayang sekali saya tidak bisa nonton. Kemudian sekolah itu harus berkolaborasi dengan komunitas sastra dan budayawan lokal, sering-sering ngundang, sering-sering adakan pelatihan menulis, itu bisa. Kemudian penggunaan media digital untuk sastra daerah, sepertinya sudah ada banyak blog-blog yang di dalamnya menulis tentang atau mengumpulkan, mengarsip karya-karya berbahasa Madura. Kalau saya perlu, saya di situ ada tersedia, saya cari itu ada. Dan jangan lupa yang utama itu di keluarga. Saya itu mengajarkan bahasa ke anak saya waktu belajar bicara itu dua bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Jadi dari situlah anak saya itu salpak, pakai bahasa Madura itu salpak, sampai membawa dia menjuarai lomba pidato bahasa Madura. Itu karena dari kecil memang saya mengenalkannya itu bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Kalau tadi kuasai bahasa asing, Pak Sudi, saya sendiri ke bahasa Inggris itu lemah. Jadi saya sendiri tidak, komunikasinya tidak berbahasa Inggris di rumah, tapi dia belajar lain untuk bahasa Inggris. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa bahasa daerah sebagai cerminan ekosistem lokal bisa diimplementasikan pada karya sastra. Kemudian karya sastra berbahasa Madura itu unik dan indah seperti yang disebutkan Nom Lukman tadi. Kemudian strateginya apa, itu bisa dimulai dari sekolah dan rumah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau kebanyakan bilang jangan takut ya. Tidak, memang cukup Ibu tadi. Pas, alhamdulillah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kedua pemateri kita sebelum kita memulai tanya jawab. Selanjutnya kita tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk dua penanya terlebih dahulu untuk menanyakan kepada kedua pemateri. Baik, silahkan.